Baik, saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, hari ini kita kuliah ilmu negara, kita membahas tentang warga negara. Jadi, Anda sudah belajar tentang unsur-unsur negara. Ya kan, salah satu unsur negara itu adalah adanya rakyat. Nah, apa beda rakyat dengan warga negara? Jadi, rakyat dan warga negara. Jadi, rakyat itu pengertiannya lebih luas dari warga negara. Karena rakyat itu berkonotasi dengan politik, dengan kekuasaan. Jadi, kalau warga negara itu berkonotasi dengan hukum, dengan yuridis. Nah, gimana maksudnya? Ya, saya mengatakan rakyat itu berkonotasi dengan politik, sedangkan warga negara berkonotasi dengan yuridis atau hukum. Nah, jadi begini maksudnya, kalau kita bicara siapa yang mendirikan negara Amerika Serikat, siapa yang mendirikan negara Indonesia itu, maka jawabnya adalah rakyat Amerika yang mendirikan USA. Atas nama rakyat, mereka mendeklarasikan, memproklamasikan lahirnya negara Amerika Serikat lepas dari kekuasaan Inggris. Demikian juga atas nama rakyat, atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan negara Indonesia menjadi negara yang merdeka, bebas dari penjajahan. Jadi rakyat itu bisa menjadi sebagai orang-orang yang membentuk suatu negara. Tadi sudah saya contohkan, siapa yang membentuk negara Indonesia? Rakyat. Siapa yang untuk negara Amerika? Rakyat. Kalau begitu, kapan adanya rakyat Amerika itu? Rakyat Amerika itu ada paling tidak beberapa detik sebelum proklamasi Amerika. Ya. Kapan adanya rakyat Indonesia? Paling tidak juga beberapa detik sebelum dikumandangkannya proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, kalau warga negara itu ada karena diatur oleh suatu negara. Dengan kata lain, negara dulu lahir, baru ada warga negara. Karena warga negara itu adalah, pengertiannya adalah, warga negara itu adalah orang yang menurut peraturan perundang-undangan dinyatakan sah sebagai warga negara. Jadi kita semua warga negara Indonesia. Lalu apa maksudnya kita warga negara Indonesia? Secara hukum kita adalah orang-orang yang menurut peraturan perundang-undangan hukum kewarganegaraan di Indonesia dinyatakan sah sebagai warga negara Indonesia. Jadi keberadaan kita ini menjadi warga negara karena hukum atau peraturan atau undang-undang kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh negara Indonesia yang menyatakan kita sebagai warga negara.
Nah, kalau rakyat tadi kan apa namanya, sebelum lahir negara, rakyat. Rakyatlah yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi apa, kalau kita bicara rakyat, bicara warga negara, rakyat pengertiannya lebih luas. Nah, kemudian untuk menentukan warga negara suatu negara itu adalah hak masing-masing negara. Jadi, siapa saja yang menjadi warga negara suatu negara, maka itu adalah menjadi hak masing-masing suatu negara untuk menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya. Nah, baik, ada beberapa asas yang dipakai untuk menentukan kewarganegaraan suatu negara. Yang pertama ada yang disebut dengan asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis. Yang kedua ada yang disebut dengan asas ius soli. Asas ius soli. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan naturalisasi. Jadi naturalisasi atau istilah lain adalah dengan pewarganegaraan. Nah, saya ingin bertanya dulu, ya, Anda untuk mengingat-ingat pelajaran di SMA, yang dimaksud dengan asas ius sanguinis itu apa sih? Nah, coba saudara Muhammad Adib. Muhammad Adib. Ada orangnya, Muhammad. Ada, Pak. Oh ya, silakan dijawab. Bisa diulang nggak, Pak, pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan asas ius sanguinis? Asas ius sanguinis ya, Pak? Ya. Belum kah atau menurut apa, Pak? Ya jawablah apa yang kamu tahu gitu aja. Kalau menurut ulun sih, Pak, kayak menentukan gitu, Pak. Menentukan warga negara kayak itu, Pak. Baik. Yo, silakan. Saudara Amisa Juliana. Gimana pelajarannya dulu diingat-ingat? Nah, pertanyaannya sama Kak, kayak tadi juga. sama aja. Menurut ulun hampir sama juga sama yang kayak Adit tadi itu, untuk menentukan itu seorang itu warga negara atau bukan, Pak. Baik. Ya nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar aja. Charlie, ya, Charlie ini, Charlie Ya, Pak. Terus silakan. Ius sanguinis, Pak. Ya. Asas ius sanguinis itu menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Tahu itu sih, Pak. Oh ya, bagus. Mungkin terima kasih sudah lanjutkan lagi. Mungkin ada ingin menambah. Saudara Ramadan. Gimana dulu kan sudah belajar. Saudara Ramadan, coba jelaskan. Ya, silakan. Oh, baik. Apa yang dimaksud dengan asas ius sanguinis?
Apa yang dimaksud dengan asas ius sanguinis? Ius sanguinis. Asas ius sanguinis. Ya. Yo, baik. Lanjut. Nurul. Yang di depan Iya, saya juga. asas Silakan. ius sanguinis ya. Ya, Nurul. Asas ius sanguinis itu tuh Pak berdasarkan keturunan dari orang tuanya atau pertalian darah kayak itu Pak. Baik. Makasih Pak. Saudara Nurul. Nih, Saudara Dipa. Saudara Dipa gimana? Cek. Masuk lah Pak suaranya. Masuk. Jadi asas ius sanguinis itu kalau yang ulun ingat dari pelajaran SMA itu Pak, jadi menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan dari orang tuanya Pak. Itu tadi jawabannya kurang lebih kayak Nurul Halisa tadi. Terima kasih Pak. Ya, bagus. Anissa, lanjut. Yang di depan saya aja dulu, Anissa. Anissa gimana jawabannya? Silpi. Silpi nggak ada orangnya. Ada Pak. Ayo gimana jawabannya? Inggi ius sanguinis itu pala yang menentukan kewarganegaraan berdasar. Jadi karena otomatis anak itu lahir sebagai warga negara Indonesia juga. Benar lah Pak. Terima kasih Saudara Silpi. Inggi, makasih Lanjut. Pak. Ayo sama-sama. Ayo lanjut lagi Muhammad Jakwan. Baik Pak. Ya, Sama sekalian. seperti sebelumnya Pak, kurang lebih penentuan kewarganegaraannya itu berdasarkan kalian darah dari orang tuanya atau keturunan dari orang tuanya tersebut. Ya, lanjut lagi. Sekaligus berkenalan kita. Muhammad Andana. Jadi Pak, ius sanguinis ini kayak law by blood gitu Pak. Jadi misalnya orang tuanya keluarga negaranya Indonesia, jadi otomatis anaknya Indonesia juga. Ya sama-sama aja Pak, sama kayak sebelumnya Pak. Terima kasih Pak. Nanti. Baik. Muhammad Andana ya. Anissa Eka Julianti. Ada Pak. Itu berdasarkan keturunannya lawan kayak tempat lahirnya Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ini Saudara Nail. Nah, selalu berkenalan Saudara Nail. Gimana kalau Nail, gimana jawabannya? Baik, lanjut Patia. Gimana Patia? Yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, jadi bukan berdasarkan negara tempat lahir. Coba diulang. Asas ius sanguinis adalah baik, lanjut Saudara Parah
K. Salsabila. Itu penentuan kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan, Pak. Ini Pian ini di mana posisi? Kampung Pian ini di mana? Parah. Aska. Pun, Pak. Pian di mana posisi? Di Banjar, Pak. Oh ya. Banjar juala di mana? Di Banjar di mana? Andini. Coba lanjut, saudara Andini Saudin. Nasbillah. Nasbillah. Iya Pak, jadi ius sanguinis ini merupakan asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut keturunannya. Maksudnya tuh kewarganegaraan anak tersebut itu bergantung pada orang tuanya meskipun anak tersebut lahir di negara lain. Seperti itu Pak. Andini Saudin. Ya, baik, terima kasih. Lanjut aja dulu. Sekaligus kita berkenalan aja. Oh, berubah sih posisinya. Nurhalisa. Gimana Nurhalisa? Gimana jawaban? Nurhalisa gimana? Sanguinis adalah yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan dari orang tua yang bersangkutan. Jadi yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya dengan tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya. Apa tadi maksudnya? Apa itu tidak mengindahkan? Tidak mengindahkan diri sendiri kah? Apa maksudnya? Kada mengindahkan di mana ia lahir kayak itu napa? Oh, baik. Ini Pian ini di mana juga posisi? Di rumah, Pak. Jadi maksudnya rumah di mana? Di Banjarmasin, Pak. Oh iya. Baik, lanjut. Ini saudara Madalaine Kristen. Iya, Pak. Asas ius sanguinis itu asas keturunan adalah asas kewarganegaraan di mana seseorang mengikuti orang tuanya bukan berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan. Jadi contohnya kalau misalkan ada seorang anak yang keturunan orang tuanya dua-duanya keturunan Indonesia lalu dilahirkan di sebuah negara, contohnya di negara Amerika, tetap saja dia dianggap sebagai orang Indonesia, Pak. Kasih. Baik. Di mana Pian ini posisi di mana juga di Hong Kong atau di Tiongkok? Di Banjarmasin, Pak. Oh, kalau di Hong Kong. Ya, lanjut. Saudara Al Hasan. Coba Al Hasan gimana? Baik Pak, untuk jawaban ulun kurang lebih sama seperti teman-teman sebelumnya. Ius sanguinis itu penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau keluarga. Jadi seorang anak tuh kewarganegaraan ditentukan oleh keluarga atau orang tuanya. Bagus. Terima kasih Saudara Al Hasan. Kita lanjut Saudara Iqbal Sahrani. Saudara Iqbal Sahrani, silakan. Kalau pendapat ulun Pak, hampir sama aja Pak, tergantung tali keturunan ayah ibunya, misalkan dari keturunan Indonesia kan otomatis masuk negara Indonesia, tapi tergantung atas kemauannya sendiri dan orang tuanya. Mungkin itu dari pendapat saya Pak, kurang lebih aja. Baik, Saudara Sarani.
Lanjut lagi Janatul Maya. Coba Janatul Maya ini dibuka videonya, mana orangnya? Janatul, Jana. Siap, ulun lagi di jalan, Pak. Oh, Mohon izin, Pak. Dijawab, kalau dari ulun, asas ius sanguinis merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunannya atau berdasarkan kewarganegaraan ayah dan ibu biologisnya, Pak. Meskipun dia lahir di Spanyol misalnya, tetapi kewarganegaraan orang tuanya dari Indonesia, maka kewarganegaraan anak tersebut mengikuti keturunannya, Pak. Mungkin sekian dari saya. perjalanan di mana? Baik, lanjut Suraya. Suraya Jahratun Nisa. Ada, Pak. Menurut saya, ius sanguinis itu berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Dimanapun seseorang itu dilahirkan, misalnya dia tuh lahir di luar negeri, Pak. Misalnya aja di Australia, tapi karena ada orang tuanya itu menganut ius sanguinis, maka dia akan mendapatkan kewarganegaraan orang tuanya juga, Pak. Kecuali negara tempat dia dilahirkan itu menganut ius soli, maka dia juga akan mendapatkan kewarganegaraan negara di mana ia dilahirkan, begitu, Pak. Baik. Lanjut lagi. Ini selalu berkenalan. Ya. Muhammad Patra. Pak, menurut Silakan. saya ius sanguinis itu merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan orang yang bersangkutan, Pak. Gimana itu maksudnya? Orang berdasarkan pertalian darah, Pak. Baik. Dina. Coba Dina. Baik, Pak. Pendapat ulun sama seperti yang lain. Kalau misalnya asas ius sanguinis itu menentukan kewarganegaraan berdasarkan pertalian pertalian atau keturunan dari orang tuanya. Asas ius sanguinis dianut oleh negara yang tidak dibatasi oleh negara yang tidak dibatasi oleh lautan seperti Eropa kontinental dan Tiongkok. Sekian, terima kasih. Baik. Ini lanjut aja. Ini yang di depan saya ini Jana. Anissa, mana Anissa? Anissa Fitriana. Baik, kalau asas ius sanguinis, Bapak, itu adalah asas yang menentukan kewarganegaraan berupa keturunan dari keturunan orang tuanya berdasarkan keturunannya. Kalau beda lagi kalau ius soli itu berdasarkan tempat kelahirannya di mana. Sekian. Baik. Lanjut lagi, Saudara Firman. Saudara Firman. Silakan Mas Firman. Iya, Pak. Ius sanguinis itu adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, Pak. Iya, Pak. Nah, terporsir mainnya di situ melawan R4. R4 bilang Baik, Paulina. Ulun, Pak. Ya, silakan. Kalau pendapat ulun sama lawan kawan-kawan yang sebelumnya, itu tuh menetapkan kewarganegaraan berdasarkan keturunan dari orang tua kita sendiri. Baik. Yang terakhir, nah. Yajida Hamidah. Baik, Pak. Pemahaman saya sama seperti teman-teman sebelumnya. Jadi, asas penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan negara tempat kelahiran. Jadi, semisal orang tuanya berwarga negara Indonesia, lalu mereka tinggal di negara Korea Selatan dan melahirkan, maka anak mereka tetap berwarga negara Indonesia. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Jadi, mayoritas tadi menjawab sudah betul jawabannya.
Yang dimaksud dengan asas jus sanguinis, jadi kan tadi dalam menentukan kewarganegaraan itu adalah hak masing-masing negara. Nah, ada beberapa asas yang dipakai dalam menentukan kewarganegaraan. Yang pertama ada yang disebut dengan asas jus sanguinis. Nah, sebagaimana disebutkan tadi, yang dimaksud dengan asas jus sanguinis itu adalah negara dalam menentukan warga negaranya berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Nah, tidak apa tadi ditambahkan, ada yang menambah bahwa tidak ditentukan tempat dia dilahirkan. Jadi saya ulang, jadi negara dalam menentukan siapa saja yang akan menjadi warga negaranya itu didasarkan atas apa namanya, tadi ada yang menyebut pertalian darah, ada yang menyebut orang tua, sama aja. Jadi negara dalam menentukan kewarganegaraannya berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Tadi ada yang menyebutkan tidak tergantung pada tempat kelahiran. Nah, itu asas usuli namanya. Jadi betul tadi dicontohkan, Indonesia ini menganut asas jus sanguinis. Maka karena Indonesia ini menganut asas jus sanguinis, nah Anda otomatis menjadi warga negara Indonesia karena apa? Karena orang tua Anda adalah warga negara Indonesia. Jadi kalau orang tuanya warga negara Indonesia, anaknya otomatis menjadi warga negara yang menjadi kewarganegaraan orang tuanya. Nah, sebagai contoh tadi kita, Anda, dimanapun umpamanya orang tua Anda bekerja di Australia, di Malaysia, umpamanya melahirkan anak di sana, atau Anda nanti bekerja di luar negeri melahirkan anak di sana, nah, maka anak Anda tetap menjadi warga negara Indonesia. Jadi asas kewarganegaraan, asas jus sanguinis ini adalah asas di mana negara dalam menentukan kewarganegaraan. Nah, warganya itu didasarkan kepada kewarganegaraan orang tuanya. Nah, kemudian tadi ada yang menyebut dengan asas iusuli. Nah, asas iusuli itu apa? Nah, asas iusuli tadi sudah ada disebutkan, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat lahirnya, tidak tergantung kepada kewarganegaraan orang tuanya. Nah, jadi asas usuli ini menganut asas tempat kelahiran seseorang menentukan kewarganegaraan orang yang dilahirkan tersebut. Nah, ada negara yang menganut asas jus sanguinis, ada negara yang menganut asas usuli, dan mayoritas negara itu menganut kedua-duanya. Ya, jus sanguinis dianut, usuli juga dianut. Cuma perbedaannya ada yang lebih mendominasikan asas jus sanguinis, tapi dalam hal-hal tertentu dipakai juga asas jus. Jadi sebagai contoh misalnya, Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, kita ini dominannya menganut asas jus sanguinis, asas keturunan tadi, asas pertalian darah. Tetapi dalam hal-hal tertentu yang spesifik, nah di undang-undang itu juga menentukan memakai juga asas kelahiran. Misalnya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, contoh saja, di sana menyebutkan bahwa
Nah, bayi yang lahir di Indonesia tapi tidak diketahui kewarganegaraan orang tuanya, maka dia menjadi warga negara Indonesia. Nah, jadi kalau ada bayi tiba-tiba ada lahir di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kok orang tuanya tidak diketahui, orang tua orang asing, orang tua warga negara Indonesia kah misalnya. Nah, maka menurut hukum kewarganegaraan Indonesia ini masuk dalam warga negara Indonesia. Tapi kalau orang tuanya jelas warganegaraannya, umpamanya warga negara Amerika kah, atau warga negara Brunei Darussalam kah, tinggal di Indonesia, berkunjung di Indonesia, melahirkan anak, anaknya bukan warga negara Indonesia, tapi adalah warga negara orang tuanya. Nah, jadi memang seperti itu ya, asas kewarganegaraan itu dianut, tidak ada yang satu aja menurut asas Sanguinis saja atau asas Usuli saja. Jadi pada umumnya kedua-duanya. Nah, cuma yang membedakan ada yang menitik beratkan pada asas Sanguinis, ada yang menitik beratkan kepada asas Usuli. Nah, jadi umpamanya kalau menitik beratkan kepada asas Usuli itu misalnya setiap anak yang lahir di negara tersebut maka dia menjadi warga negara tersebut umpamanya. Nah, itu dominan. Jadi kalau seperti itu, ada negara seperti itu, maka siapapun orang asing yang melahirkan anak di situ, maka anaknya menjadi warga negara yang menganut asas seperti itu. Nah, tadi sudah saya sebutkan Indonesia menganut juga asas Usuli, tapi secara spesifik dalam hal-hal tertentu saja. Perbedaan menganut asas ini berefek kepada bisa berefek memperlambat pertumbuhan warga negara, bisa juga mempercepat. Jadi mempercepat pertumbuhan kewarganegaraan. Maka asas yang dipakai tentu yang lebih baik menganut asas Usuli, ya kan? Jadi kalau ada negara misalnya merasa warga negaranya kurang, ingin menambah warga negaranya dengan cepat, maka ya, memakai saja ya, asas Usuli. Sehingga orang-orang asing yang kebetulan berkunjung di sana, pas kebetulan melahirkan anak, maka anaknya menjadi warga negara yang menganut asas Usuli. Nah, sebaliknya, kalau negara itu menganut asas Sanguinis, bisa dampaknya bisa memperlambat pertumbuhan kewarganegaraan. Nah, karena apa? Nah, karena kalau ada warga negara orang asing yang kebetulan berbisnis, berdagang, berwisata, lahir di negara itu, anaknya tidak menjadi warga negara. Misalnya di Indonesia. Di Indonesia ini banyak orang berwisata, banyak orang berbisnis, orang asing, lahir anak di sini, anaknya tidak menjadi warga negara Indonesia. Mungkin kalau zaman saat ini, semua negara itu memiliki kebijakan memperlambat pertumbuhan warga negara. Ya, hampir semua negara seperti itu. Tentu mereka tidak memakai asas Usuli. Kecuali zaman dulu, ya zaman dulu ketika Amerika itu baru lahir, mereka merasa kekurangan penduduk karena diperlukan tenaga kerja yang banyak, terutama di sektor pertambangan. Hingga Amerika itu dalam sejarahnya menggunakan asas Usuli. Nah, diharapkan dengan asas Usuli itu sehingga para imigran dari Eropa, dari Afrika, dari Asia, dari manapun yang bekerja di Amerika Serikat, mereka menjadi warga negara Amerika. Karena mereka memang mendambakan warga negara yang banyak. Sekarang juga sudah tidak lagi. Sekarang sudah tidak lagi. Nah, saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, jadi karena ada suatu dan lain hal,
Tolong nanti pertemuan yang akan datang di ketua kelasnya mana diingatkan saya kita melanjutkan tentang asas usuli dan naturalisasi. Hari ini kita hanya membicarakan tentang asas ius sanguinis. Kiranya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Semoga pian sehat selalu. Amin. Amin. Syukron, Pak. Tak kerugian, Pak. Kasih kerugian tuh, Bang. Cuma pilih kita mana